Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Gitasani, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Usuluddin, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2B. Di sini saya akan menjelaskan ulang secara singkat materi yang sudah dijelaskan oleh Pak dosen Abraham Zaki pada podcastnya yang telah diberikan selama semester 2 ini. Yang pertama adalah pengertian dakwah. Dalam buku Profesor Ali Muhammad Aziz secara bahasa, dakwah memiliki beberapa makna yang memanggil, mengundang, meminta, memohon, menyuruh, dan sebagainya. Dakwah bisa diartikan juga ajakan, seruan kepada kebaikan. Profesor Ali Aziz menyimpulkan bahwa dakwah adalah kegiatan meningkatkan iman menurut syariat Islam. Menurut Profesor Ali Aziz, dakwah memiliki banyak istilah yang maknanya sama dengan dakwah, seperti tablik. Tablik yaitu menyimpulkan ajaran Islam kepada orang lain dan pelakunya disebut mubalik. Yang kedua ada nasihat, menasihati dengan tenang, lemah lembut, dan menyentuh hatinya. Selanjutnya itu khotbah, pidato yang disampaikan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Selanjutnya ada tausiah, pesan atas perintah tentang suatu. Tarbiyah, pendidikan taklim, pengajaran. Kedua istilah ini sangat lekat dengan pendidikan. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan menjauhi atau mencegah kemungkaran. Materi selanjutnya ada kajian keilmuan dakwah. Bagaimana sesuatu disebut dengan ilmu? Sesuatu disebut dengan ilmu harus objektif, metodik, dan universal, dan sistematis. Universal contohnya matematika di negara manapun 2 tambah 2 adalah 4, karena berlaku universal. Kemudian objektif, ilmu itu memiliki objek. Dalam dunia sains ada objek material dan objek. Para ahli mengatakan bahwa objek formalnya ilmu dakwah itu proses kegiatan mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan objek materialnya adalah pendakwah yang menjadi objek material dan dakwah masuk ke rumpun sosial. Selanjutnya ada hakikat dakwah, sifat-sifat dasar dakwah. Dakwah bersifat persuasif, tidak koersif. Dakwah ditujukan kepada muslim maupun non-muslim. Dakwah bersifat amnesis, berupaya mengembalikan fitrah manusia. Dakwah bukan prabawa psikotropik. Dan yang terakhir, dakwah harus bersifat rasional, masuk akal. 2 fungsi dakwah untuk menerbangkan kebaikan. Islam mengajarkan kebaikan, memuliakan perempuan, untuk menjadikan misi Islam agar menjadi rahmat alam semesta, agar tersebar melalui dakwah. 3 peran hidayah dalam sistem dakwah. Orientalis yang mempelajari sistem dakwah hafal banyak hadis tapi tidak masuk Islam karena faktor hidayah atau petunjuk. Yang selanjutnya adalah fikih dakwah. Bagaimana sebenarnya hukum dakwah? Dalam dakwah yang ada disebut pendakwah atau dai. Dai dalam dakwah terbagi menjadi 3, yaitu 1 dai mujtahid, 2 dai mutabi, 3 dai mukhalid. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dakwah. Prinsip dakwah itu pedoman, ada beberapa prinsip dakwah. 1 memberi keteladanan sebelum berdakwah, 2 mengikat hati sebelum menjelaskan. Masyarakat harus dilatih hatinya dulu, seperti mengikat dengan pantun atau dengan bercanda, supaya dakwah itu bisa masuk dengan mudah ke para masyarakat. Yang 3 mengenalkan dahulu sebelum memberi beban. Dalam 4 pembebanan harus bertahap. Yang 5 memudahkan dan tidak menyulitkan. Yang 6 masalah pokok sebelum yang kecil. Yang 7 membesarkan hati sebelum memberi ancaman. 8 memberi pemahaman tidak mendikte. 9 mendidik bukan menelanjangi. 10-nya muridnya guru bukan muridnya buku. Pendakwah, syarat-syarat pendakwah yaitu berilmu dan berakhlak. Ada beberapa syarat pendakwah perempuan, yaitu 1 pendakwah harus menutup aurat. 2 pendakwah perempuan tidak dibenarkan bersuara dengan maksud menarik syahwat laki-laki. Yang 3 tidak berlebihan dalam berpenampilan. Dakwah moderasi beragama, dakwah dalam dan moderasi beragama. Kaitan dakwah dengan radikalisme di sini posisi dakwah itu strategis. Dia bisa diibaratkan dengan sebagai influencer memiliki pengaruh. Dia memiliki banyak jamaah dan jamaah mendengarkan apa yang disampaikan seorang dai karena dianggap semua adalah kebenaran. Mengapa perlu terus mengorbankan semangat moderasi beragama? Karena kita hidup di masyarakat yang plural, majemuk, beragam, berbeda-beda dan agama dan suku. Kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan harmonisasi nasional. 3 karena berkembangnya paham ekstrim di berbagai lini sosial yang mengancam sendi-sendi kehidupan. Mitra dakwah atau mad'u. Ada 7 jenis mad'u. Karakter mad'u: masyarakat awam, pelajar dan mahasiswa, pejabat pemerintah, golongan non-muslim, pemimpin golongan, ketua suku, kelompok hartawan, cendekiawan, dan ulama. Pesan dakwah. Menurut Profesor Ali Aziz, ada beberapa yang dikaji dalam pesan sebagai pesan dakwah, yaitu hasil penelitian ilmiah dapat dijadikan sebagai pesan dakwah, kisah dan pengalaman teladan, 3 berita dan peristiwa,
pesan dakwah juga bisa berasal dari karya sastra seperti novel, cerpen. Lanjutnya adalah efek dakwah. Efek dakwah yaitu hasil dapat dengan dakwah yang disampaikan. Efek dakwah tidak terjadi dengan instan, tapi harus dengan proses yang panjang. Punya 3 tahapan, yaitu 1. Kognitif atau cara berpikir. 2. Efektif, perubahan sikap pada yang didakwahi. Yang ketiga, behavioral, pola tingkah laku. Dakwah akan lebih berpengaruh jika tidak akan menggunakan Islam, tapi menggunakan perilaku juga. Contoh, tidak hanya ceramah, akan tetapi pendakwah harus melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.